Total sebanyak 8 orang meninggal dunia pada malam hari itu, 25 dikabarkan cedera parah dan 300 orang luka-luka. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang cukup viral di bulan ini dan cukup bikin nyesek, yaitu konser Astroworld 2021. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah kasus yang cukup viral di bulan ini dan cukup bikin nyesek, yaitu Astroworld 2021, yaitu sebuah konser yang diadakan oleh Travis Scott di tanggal 5-6 November 2001 lalu yang bertempat di Houston, Texas, Amerika Serikat, yang berakhir rusuh dan menyebabkan 8 orang meninggal dunia di tempat dan kemudian dikonfirmasi sampai aku tag video kali ini menjadi 10 orang meninggal dunia dan juga 25 orang dikabarkan cedera parah, 11 orang mengalami serangan jantung dan 300 orang luka-luka dan dirawat di rumah sakit setempat. Sebelumnya aku menyampaikan duka yang terdalam bagi para korban dan juga orang-orang yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan. Dari kejadian kali ini banyak sekali teori-teori yang beredar di masyarakat. Mulai dari konser ini yang dianggap sebagai persembahan jiwa, kemudian Travis Scott yang dianggap sebagai pengikut iblis dan juga berbagai macam teori lainnya yang mengikuti. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih jauh apa sih sebenarnya yang terjadi pada hari itu dan teori-teori apa saja yang mengikuti dari kejadian kali ini, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean cerita seru aku lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung lanjut masuk ke ceritanya. Yuk, mulai. Astroworld merupakan konser tahunan yang dibuat oleh Travis Scott dengan bekerja sama dengan perusahaan Live Nation atau salah satu perusahaan event organizer untuk konser di Amerika Serikat. Nah, nama konser ini sendiri terinspirasi dari album ketiga Travis yang berjudul Astroworld. Dan konser ini sendiri dilakukan setiap tahun sejak tahun 2018, tetapi di tahun 2020 lalu dikarenakan pandemi, akhirnya diundur di tahun 2021 dan diadakan 2 hari, yaitu pada tanggal 5-6 November 2021 lalu. Konser ini digadang-gadang sebagai salah satu konser musik terbesar. Bayangin aja, sebanyak 100.000 tiket berharga $300 terjual habis hanya dalam waktu 30 menit sejak penjualan tiket dilakukan di bulan Mei 2021 lalu. 2021 lalu. Oke. Lama amat ya, 20 tahun yang lalu. Oke. Nah, kalau dirupiahkan nih, gila nggak sih itu? Bayangin aja $300 per tiketnya dan terjual 100.000, dimana berarti 30 juta US dollar, bener nggak sih? Berarti kalau dirupiahkan sekitar 420 miliar rupiah. Kalau kurs kita 14.000. Wow, itu dana yang gede banget menurut aku. Nah, konser ketiganya Travis ini diadakan di kota Houston, Texas, Amerika Serikat, dan sebelumnya sempat ada perdebatan dari pihak panitia untuk membatasi jumlah penonton dengan membaginya menjadi 2, yaitu hari pertama akan ada sebanyak 70.000 orang yang datang dan hari kedua akan ada sebanyak 50.000 orang. Meskipun dari pihak kota Houston mengizinkan jumlah penonton maksimal sebanyak 200.000 orang, yang mana berarti seluruh penonton yang berjumlah 100.000 orang dapat hadir secara bersamaan pada hari pertama ataupun hari yang kedua. Kemudian pada hari H di tanggal 5 November sebanyak 528 petugas dari Houston Police Department yang nanti akan aku sebutkan sebagai HPD dan juga sebanyak 755 penjaga keamanan dari Live Nation dikerahkan untuk mengamankan acara tersebut. Kemudian terdapat sebanyak 70 tenaga medis dari Paradox Worldwide dan juga sebanyak 20 ambulans dari Houston Fire Department dan ada 5 ambulans sewaan dari panitia Astroworld. Seluruh persiapan sudah dilakukan dan segala kemungkinan termasuk dengan adanya insiden kericuan dan lain sebagainya yang mungkin terjadi pada hari itu sudah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara. Pukul 8:15 pagi. Kerumunan di lokasi acara konser mulai terjadi. Kemudian pada jam 9:15 area checkpoint pertama berhasil diterobos oleh para fans yang menyebabkan beberapa orang luka-luka.
Kemudian pada pukul setengah 10 pagi, para petugas medis membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit sekitar. Kerumunan terus berlanjut hingga pada akhirnya pada pukul 12:17 area checkpoint lainnya berhasil diterobos setelah seorang fans memotong rantai besi penghalang, padahal venue seharusnya dijadwalkan baru dibuka pada pukul 1 siang. Kemudian kericuan dan kerusakan terus berlanjut. Pukul 2 siang pintu masuk VIP rusak total. Ratusan fans menerobos semua checkpoint dan barikade-barikade yang ada di lokasi acara. Mereka juga merusak metal detektor dan saling dorong antar sesama fans. Kemudian pada pukul 3:15 HPD menetapkan kondisi berbahaya di area konser karena kerumunan yang saat itu terjadi sangat-sangat padat dan dahsyat. Lalu konser pun dimulai. Ribuan orang memenuhi area dekat panggung. Mereka benar-benar all out untuk raging bersama, lompat-lompat, happy-happy, teriak-teriak, semuanya menjadi satu di area venue. Tidak berselang lama, sekitar beberapa jam kemudian, beberapa orang dibantu diangkat dari pagar oleh security dan penjaga keamanan untuk meninggalkan venue karena kondisi saat itu benar-benar sangat crowded dan mereka tidak sanggup untuk berada di tengah kerumunan saat itu. I was going to the moon regardless. Hingga pada malam hari, tepatnya pada pukul 9 malam, di saat Travis akan memulai performance-nya, suasana menjadi lebih ricuh lagi. Travis dan juga pihak penyelenggara memutarkan musik berdesibel rendah yang cukup lama dan membuat orang-orang tidak nyaman. Beberapa fans ingin melihat Travis dari dekat dan beberapa fans lainnya merasa tidak nyaman dengan situasi dengan desibel rendah yang cukup lama, sehingga mereka saling mendorong. Dorongan satu sama lain dari ribuan orang itu saling menghimpit sehingga ada beberapa orang yang akhirnya kehabisan udara dan mulai bertumbangan. Orang-orang kemudian mulai panik dan merasa semakin tidak nyaman dengan situasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 9:12, sekelompok orang berteriak meminta pertolongan, tetapi Travis tetap melanjutkan konsernya. Beberapa penonton yang lain mulai menyadari situasi konser menjadi sangat-sangat berbahaya. Hingga akhirnya bahkan ada 2 penonton yang naik ke atas panggung kameramen untuk meminta pertolongan penghentian konser saat itu. That's okay, we see real quick. Chase me, let's do it. Tidak hanya itu saja, bahkan di belakang sekelompok orang bersama-sama berteriak untuk meminta penghentian konser, tetapi konser tetap berlanjut dan orang-orang semakin brutal. Stop the show! 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 Sekitar pukul 9:30 malam, Travis menyadari kalau ada orang yang tumbang di tengah-tengah kerumunan. Dia lalu menghentikan konser sebentar, lalu orang itu diangkat dan diselamatkan. Entah orang itu dalam keadaan pingsan ataupun sudah meninggal dunia. Tetapi setelah itu, dia melanjutkan konsernya lagi. Somebody help him, somebody pass him. Somebody pass him right here. Hold on, don't touch him, don't touch him. Somebody just back up. Security, somebody help jump in real quick. Somebody jump in, come on, security. Let's get it in. Yeah. Total sebanyak 8 orang meninggal dunia pada malam hari itu, 25 dikabarkan cedera parah dan 300 orang luka-luka dan dirawat di rumah sakit setempat.
Kemudian beberapa hari setelah kejadian itu berlangsung dan pada saat aku take video kali ini, jumlah korban yang meninggal dunia dikonfirmasi sebanyak 10 orang setelah para korban koma yang dirawat akhirnya meninggal dunia, dan salah satunya adalah seorang anak berusia 9 tahun bernama Ezra Blount. Dari kejadian malam hari itu banyak konspirasi dan juga teori-teori yang beredar di masyarakat sekitar. Beberapa orang bahkan menyebutkan dan ramai diperbincangkan di TikTok, di Instagram, dan juga di beberapa sosial media lainnya, bahkan sampai diliput di media-media berita online. Ditampilkan di layar panggung ketika Travis tampil, dan itu merupakan kejadian di mana orang-orang tumbang paling banyak terjadi. Tulisan itu yang berartikan sampai jumpa di sisi yang lainnya dapat diartikan secara harfiah. Sisi lain adalah sisi di mana orang mati berada.